Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran ini disebut juga dengan ukuran dispersi, ukuran variasi, atau ukuran penyimpangan. Dan ukuran ini adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai data dari nilai-nilai pusatnya, atau bisa juga menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Nah, pada dasarnya ukuran dispersi ini merupakan pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Sehingga dengan adanya ukuran dispersi ini, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan lebih tepat. Ada beberapa jenis ukuran dispersi, dan di sini kita akan membahas beberapa di antaranya. Yang pertama, jangkauan atau rank, kemudian jangkauan antar kuartil, jangkauan semi interkuartil, simpangan rata-rata, varians atau ragam, simpangan baku atau standar deviasi, dan terakhir kita akan bahas tentang koefisien variasi. Nah, sekarang kita lihat dulu ukuran dispersi untuk data tunggal. Yang pertama, rank atau jangkauan. Nah, jangkauan ini merupakan ukuran jarak yang merupakan ukuran dispersi paling sederhana. Nah, di sini kita hanya menghitung selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah yang ada pada data. Nah, ini dia rumusnya. Data tertinggi dikurang data terendah dan dilambangkan dengan R. Kelemahan utama dari jangkauan adalah jangkauan hanya didasarkan pada dua nilai ekstrim pada data, yaitu nilai yang tertinggi dan terendah saja, sehingga nilainya sangat dipengaruhi oleh kehadiran outlier atau pencilan. Nah, pencilan ini adalah data yang sangat berbeda dengan data yang lainnya. Misal kita memiliki data nilai mahasiswa. Nah, kita misalkan hampir keseluruhan mahasiswa memperoleh nilai di atas 80 misalnya. Dan ternyata ada satu orang mahasiswa saja yang memperoleh nilai 20. Nah, itu sangat jauh berbeda dari nilai mahasiswa yang lain, di mana yang lainnya nilainya 80-an, sementara satu mahasiswa tadi nilainya hanya 20. Nah, itu disebut sebagai data pencilan. Nah, kita lihat contoh untuk jangkauan. Hitunglah jangkauan dari data berikut. Di sini ada 6 buah data. Kita disuruh menghitung jangkauannya, berarti kita tinggal tentukan data tertinggi dan terendah. Nah, di antara 6 buah data ini yang tertinggi adalah 11 dan terendah adalah 1, sehingga jangkauan atau R-nya adalah 11 dikurang 1, nilainya 10. Jenis ukuran dispersi yang kedua adalah jangkauan antar kuartil. Nah, ini merupakan selisih antara nilai kuartil atas dan kuartil bawah. Dilambangkan dengan JK, itu Q3 dikurang Q2. Contohnya, misalkan ada 7 buah data, kita disuruh menghitung jangkauan antar kuartilnya. Nah, di sini kita harus tentukan dulu kuartil 1. Kuartil 1 rumusnya X data ke 1 dikali N tambah 1 per 4. Karena N-nya tadi di sini ada 7, maka data ke 1 kali 7 tambah 1 bagi 4. 7 tambah 1, 8. 8 bagi 4, 2. Berarti Q1-nya adalah data kedua. Data kedua di sini datanya sudah diurutkan dari kecil ke besar, berarti data keduanya adalah 4. Kemudian data ketiga, kuartil ketiga, rumusnya data ketiga dikali N tambah 1 bagi 4. Di sini tadi 7 tambah 1, 8. 8 bagi 4, 2. 2 kali 3, 6. Berarti kuartil 3-nya adalah data ke-6. Data ke-6 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12. Setelah diperoleh kuartil 1 dan kuartil 3, tinggal dicari selisihnya. Berarti 12 dikurang 4 sama dengan 8. Yang ketiga, jangkauan semi interkuartil itu merupakan setengah dari nilai jangkauan antar kuartil. Nah, jangkauan semi interkuartil ini disebut juga dengan simpangan kuartil. Dilambangkan dengan QD. Dari soal sebelumnya, kita disuruh menentukan nilai jangkauan semi interkuartilnya. Berarti kita sudah dapat tadi nilai Q3 dikurang Q1 adalah 2, berarti tinggal dikalikan setengah, itu hasilnya 4. Selanjutnya
Simpangan rata-rata. Nah, simpangan dari suatu nilai adalah perbedaan nilai tersebut dari rata-ratanya. Sementara simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung dari harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, ini adalah rumus untuk simpangan rata-rata data tunggal dilambangkan dengan SR, yaitu jumlah dari nilai mutlak selisih XI atau nilai data terhadap rata-ratanya dibagi dengan N. N ini jumlah frekuensi atau banyaknya data. Simpangan rata-rata memberikan gambaran yang lebih baik mengenai dispersi dibandingkan jangkauan dan simpangan kuartil karena nilainya berdasarkan pada setiap nilai yang ada di dalam data. Nah, namun di sini ada kelemahannya karena yang diambil adalah harga mutlak simpangan-simpangannya, maka tanda positif atau negatif simpangannya diabaikan. Nah, ini adalah contoh. Hitunglah simpangan rata-rata dari data berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 buah data. Kita untuk menghitung simpangan rata-ratanya, kita harus tentukan dulu rata-rata atau min-nya. Rumus min data tunggal yaitu jumlah XI dibagi dengan N. Jumlah XI berarti tinggal dijumlahkan aja semua datanya dibagi dengan N. N-nya 5. Kita peroleh rata-ratanya 6. Kemudian simpangan rata-rata itu rumusnya tadi jumlah dari mutlak XI dikurang rata-rata dibagi N. Berarti kita harus hitung satu-satu. Yang pertama untuk XI-nya 2, berarti 2 dikurang 6. Nih. Kemudian 3 dikurang 6. Kemudian 6 dikurang 6. Selanjutnya 8 dikurang 6. Terakhir 11 dikurang 6. Nah, ini adalah nilai mutlaknya. Nilai mutlak berarti nilainya selalu positif. 2 dikurang 6 itu min 4. Karena di sini ada tanda mutlak, berarti negatifnya diabaikan. Berarti dia menjadi 4. 3 kurang 6 itu min 3. Mutlak dari min 3 adalah 3. 6 kurang 6, 0. 8 kurang 6, 2. 11 dikurang 6 itu 5. Berarti ini kita jumlahkan dibagi dengan 5, kita peroleh simpangan rata-ratanya adalah 2,8. Selanjutnya varians atau ragam. Nah, cara alternatif untuk mengatasi masalah pada simpangan rata-rata adalah dengan mengkuadratkan simpangan datanya. Rata-rata dari simpangan kuadrat disebut dengan varians atau ragam yang umum digunakan dalam statistik. Varians untuk data sampel atau contoh dilambangkan dengan S kecil kuadrat. Nah, sementara untuk populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat. Nah, ini adalah rumus dari varians atau ragam data tunggal. Nah, dia terbagi dua. Jika banyak datanya lebih dari 30 atau nilainya N-nya cukup besar, maka varians atau ragam itu adalah jumlah XI dikurang rata-ratanya dikuadratkan dibagi dengan N atau banyak data. Nah, sementara jika datanya kecil atau sama dengan 30, itu berarti N-nya tinggal dikurangkan dengan 1. Kemudian kita lihat contoh, hitunglah varians dari data sebelumnya. Tadi kita sudah punya data ini, ada 5 buah data, 2, 3, 6, 8, dan 11. Kita udah dapat rata-ratanya 6. Ya, kita hitung dulu rata-ratanya 6. Berarti tinggal kita substitusi ke rumus. Berarti kita ambil aja hasil yang sudah kita peroleh tadi. Tadi kita sudah peroleh ini ya. Nah, ini. Nah, kita tinggal kuadratkan masing-masingnya. Berarti di sini tadi, di sini tidak ada tanda mutlak, tapi diganti dengan kuadrat. Berarti 2 dikurang 6 min 4, min 4 kuadrat. 3 kurang 6 itu min 3 dikuadratkan, ini dia. 6 kurang 6, 0, 0 dikuadratkan. 8 kurang 6, 2, ini 2 kuadrat. 11 kurang 6, 5 dikuadratkan. Masing-masing kita kuadratkan sehingga diperoleh hasil akhir itu 13,5. Nah, di sini karena N-nya adalah 5, maka kita gunakan rumus yang kedua. Makanya di sini N-nya dikurang 1. Berikutnya simpangan baku atau standar deviasi. Nah, varians tadi juga memiliki kekurangan, yaitu dalam unit pangkat 2 dari data diambil data asli. Misalnya,
Jika data asli itu memiliki unit atau satuannya detik, maka variansnya akan memiliki satuan detik kuadrat. Nah, salah satu alternatif untuk mengatasi hal ini adalah dengan mengakarkan nilai varians dan disebut sebagai standar deviasi atau simpangan baku. Nah, standar deviasi ini adalah ukuran dispersi yang paling umum digunakan. Nah, rumusnya ini, rumus varians tadi tinggal kita akarkan. Sehingga S kuadrat untuk varians berubah menjadi S untuk standar deviasi atau simpangan baku. Nah, contoh dari soal yang tadi, hitunglah standar deviasinya. Berarti tadi kita sudah dapat nilai variansnya 13,5. Untuk menghitung standar deviasinya tinggal diakarkan sehingga diperoleh hasil akhirnya 3,67. Nah, terakhir koefisien variasi. Ukuran dispersi yang telah dibahas sebelumnya itu semuanya merupakan ukuran dispersi absolut yang hanya dapat digunakan untuk melihat penyimpangan nilai yang terdapat pada suatu kumpulan data. Nah, sementara untuk membandingkan dispersi beberapa kumpulan data, kita gunakan dispersi relatif, yaitu perbandingan antara dispersi absolut dengan rata-ratanya. Salah satu jenis dari dispersi relatif ini adalah koefisien variasi. Nah, koefisien variasi berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata hitungnya. Jika koefisien variasinya semakin kecil, maka datanya semakin seragam atau homogen. Sebaliknya, jika koefisien variasinya semakin besar, maka datanya semakin heterogen. Nah, ini adalah rumus dari koefisien variasi. S itu adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Nah, di sini berarti semakin kecil nilai koefisien variasi, maka semakin bagus datanya. Contoh, dari hasil penelitian terhadap besi beton di toko A dan toko B, diperoleh data kekuatan besi beton berikut ini. Ini adalah rata-rata untuk besi beton di toko A, simpangan bakunya 20. Kemudian rata-rata untuk besi beton di toko B dengan simpangan bakunya 25. Ini SB ya. Itulah koefisien variasi masing-masing. Nah, tinggal substitusi ke rumus. Untuk koefisien variasi toko A, berarti 20 bagi 55590 kali 100%, hasilnya adalah 0,036. Ya, ini persen. Kemudian untuk koefisien variasi toko B, itu hasil akhirnya adalah 0,033%. Nah, dari hasil ini, karena koefisien variasi toko A lebih besar dari koefisien variasi toko B, maka bisa kita simpulkan bahwa besi di toko di toko B lebih baik daripada di toko A, karena koefisien variasi di toko B itu lebih kecil atau kekuatan besinya lebih homogen.